Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, bertemu kembali di kajian akidah, mengkaji kitab Muqarrar Maddah al-Aqidah karya beberapa ulama yang ahli di bidangnya. Dan alhamdulillah kita sampai di jilid 3 di kitab ini, dan kita sampai di pembahasan manzilatul aqli fil islami, kedudukan akal di dalam agama Islam. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, akal merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal yang dapat kita jadikan pikiran merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah membedakan antara manusia dengan hewan dengan adanya akal. Perbedaan antara manusia dan hewan adalah akal, dan ini merupakan kelebihan nikmat yang Allah berikan kepada manusia, karena hewan tidak memiliki akal fikiran, sehingga kadangkala hewan melakukan perbuatan yang negatif menurut kita di depan umum. Nah, dan dengan akal ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, seorang manusia dapat membedakan antara hal yang baik dan buruk, dapat mentadaburi ayat-ayat Allah yang berupa kauniyah, dapat berfikir dan mengambil ibrah dari segala kejadian yang ada di muka bumi ini. Nah, dengan akal pula seorang juga bisa terselamatkan dari mara bahaya, terselamatkan dari api neraka dan yang lainnya. Sehingga ini merupakan nikmat sekaligus karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an berbicara, ya, mengingatkan kita akan pentingnya akal. Maka berfikirlah, maka merenunglah, ya, maka perhatikanlah. Maka ini semuanya ayat-ayat yang berkaitan tentang akal, yang menunjukkan betapa pentingnya kedudukan akal di dalam agama Islam. Akal fikiran maksudnya, ya. Nah, ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan akal, ya, sangatlah banyak sekali. Dan akal ini merupakan sarana, wasilah, sebagai alat untuk bisa mentadaburi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tetapi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, manusia mereka semuanya berbagai macam dalam menyikapi nikmat yang sangat berharga ini, ya. Nikmat akal ini manusia berbeda-beda. Yang pertama disebutkan oleh penulis adalah mauqiful jumud wa ta'til. Manusia dengan sikap atau sifat yang kejumudan, ya, sehingga semuanya la yuqimu li hadzal aqli waznan wa la yastakhdimu fi tadabburi malakutillahi wan nazari fi ayatihi, ya. Akal tidak digunakan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelompok manusia yang pertama adalah mereka yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi akal tersebut tidak digunakan di dalam hal yang bermanfaat, tidak digunakan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, ya, tidak bisa berpikir jernih, melihat keagungan Allah, bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang, bagaimana Allah menciptakan lautan yang tidak tumpah ke daratan, bagaimana. Nah, orang-orang seperti ini sangatlah tercela, ya, sangatlah tercela, kelompok orang-orang yang tercela, yang mereka
tidak mau menggunakan nikmat tersebut dalam rangka mentadabburi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus menampakkan kebesarannya, tanda kauniyahnya, sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 53. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahidun. Nah, kami Allah akan terus menampakkan tanda-tanda kebesarannya, kebesaran Allah tentunya ya, fil afaq, di ufuk, baik ufuk timur maupun ufuk barat, ya dimanapun di kita saat ini tinggal, maka di sana akan ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya baik yang kita ketahui langsung maupun tidak secara langsung, ya baik berupa pohon yang terus berjatuhan daunnya atau yang lainnya, ya intinya Allah akan terus menunjukkan kebesarannya dengan menunjukkan ayat-ayatnya. Nah, wa fi anfusihim, dan Allah juga akan mengungkap juga kebesarannya di dalam diri manusia, hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, sampai orang-orang benar-benar memahami bahwasanya Allah itu adalah yang benar untuk diibadahi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, Allah yang memberi, Allah menampakkan kekuasaannya untuk manusia agar mereka semuanya meyakini bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Nah, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Nah, apakah tidak cukup bagi Rabbmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengawasi atas segala sesuatu. Nah, itu kelompok yang pertama, manusia yang diberikan akal tetapi tidak digunakan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kelak di hari kiamat Allah akan bertanya karena setiap nikmat Allah akan tanyai kelak di hari kiamat. Nah, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian di hari kiamat kalian akan ditanya semua nikmat yang telah Allah berikan, dan akal termasuk nikmat, sehingga akal akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah akal telah membawamu mentadabburi ayat-ayat Allah, apakah tidak? Nah, kemudian yang kedua, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, adalah kelompok orang yang terlalu mendewakan akal, ya mendewakan akal. Kelompok orang yang mendewakan akal. Jadi semuanya harus dikembalikan kepada akal. Seolah akal itulah yang menjadi tolak ukur pensyariatan, yang menjadikan tolak ukur ini baik, ini buruk, ya, walaupun harus berseberangan dengan dalil. Nah, tentunya ini merupakan kelompok orang-orang yang tercela, ya, kelompok orang-orang yang tercela. Bagaimana tidak? Karena orang tadi mendewakan makhluk. Akal merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendewakan akal, semuanya tergantung dengan akal. Ketika akal melihat bagus, maka diperbolehkan dan dihalalkan. Ketika akal menilai buruk, maka akan diharamkan dan dilarang, walaupun harus berseberangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Dan ini, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, terlalu mendewakan akal, ini termasuk ya sebab tersebarnya kebid'ahan. Sebab tersebarnya kebid'ahan. Contohnya, ketika kita melarang ya, saudara kita jangan melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, maka orang yang terlalu mendewakan akalnya, mengedepankan akalnya, dia akan mengatakan, kok bisa dilarang? Padahal kan hanya sebatas ibadah saja. Ya, apa salahnya? Saya kan beribadah, memperbanyak amal soleh, agar di hari akhirat timbangan amalku semakin berat. Akhirnya dia membuat amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Lihat, ya dampak negatif dari
mendewakan akal, terlalu mengedepankan akal. Nah, dan juga sebab tersebarnya kesesatan, tersebarnya kelompok-kelompok sesat itu diakibatkan adalah terlalu mendewakan akal. Ya, kemudian tersebarnya fitnah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ditinggalkan pun penyebabnya adalah terlalu mendewakan akal. Nah, dan dengan terlalu mendewakan akal, umat Islam akan terpecah belah. Umat Islam akan terpecah belah, dan hadis-hadis Al-Qur'an, hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an pun diotak-atik, dirusak, dirubah. Nah, dan ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Nah, kelompok ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum sangatlah berbahaya. Ya, sangatlah berbahaya karena dia terlalu ya over dalam akal, ya mengagungkan pikiran. Nah, kalau kita ketahui ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, manusia ini kan beragam dan setiap orang memiliki akal. Tidak akan ada yang bisa menyatukannya. Oleh karena itu, ketika seorang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai tumpuannya, sebagai pijakannya, maka semua orang pun yang berbeda-beda dari segi pemikiran dan akalnya akan kembali disatukan. Ya. Jika kita mengedepankan akal, maka semua orang akan memiliki akal dan akan berbenturan. Ketika berbenturan, maka di sana ada orang-orang yang tidak setuju. Di sana ada orang-orang yang setuju, sehingga akan terjadi perpecahan. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, lantas bagaimana Islam memandang, Islam mendudukkan akal ini? Maka kita simak sikap para ulama salafus saleh terhadap akal. Disebutkan oleh penulis, "Idza ta'ammalna manhaj as-salafi wajadna annahum yunazziluna al-aqla manzilatahu as-sahihata allati hiya an-nadhar fi ayatil kauni wal muwazanati bainal asya'i." Kalau kita perhatikan ya metode para ulama salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, kita akan mendapati bahwasanya mereka mendudukkan akal pikiran, akal manusia ya, dengan kedudukan yang layak, yang benar. Ya, akal digunakan untuk melihat, memperhatikan, merenungi ayat-ayat kauniyah Allah SWT. Bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan bulan, bagaimana Allah menciptakan matahari yang begitu terik, bagaimana Allah menciptakan ini dan itu. Ya, inilah kedudukan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Dan akal juga digunakan untuk menimbang antara sesuatu, ya mana yang bagus, mana yang buruk, ya mana yang dipuji, mana yang dicela. Dengan akal inilah yang seorang akan bisa menjadikannya sesuai dengan qadratnya. Nah, akan tetapi lakinnahum la ya'tamiduna alaihi wahdah. Akan tetapi para ulama salaf tidak menjadikan akal itu satu-satunya pemutus. Nah, jadi salafus saleh mereka tidak mengangkat derajat akal sesuai dengan di atas kodratnya. Ketika Allah sudah menciptakan akal untuk merenungi dan untuk membedakan antara satu dan yang lainnya, membedakan warna kuning dan biru, membedakan antara asin dan manis dan yang lainnya, maka salafus saleh tidak mengangkat kedudukan akal di atas kedudukan yang sesuai dalam syariat Islam. Ya. Sehingga para ulama salafus saleh mereka tidak akan pernah ya mendahulukan akal ketika berseberangan dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Nah, bahkan mereka memiliki kaidah yang sangat agung, kaidah yang sangat besar, kaidah yang sangat terkenal sekali, taqdimun naqli 'alal aqli. Para ulama salaf ya mengangkat mengangkat Al-Quran dan Sunnah di atas akal, mengedepankan dalil Al-Quran dan Sunnah di atas dalil akli, dalil akal. Nah, adapun akal dia hanya mengikuti. Jika akal ya tidak sependapat dengan Al-Quran dan Sunnah, maka akal pun harus mau tidak mau mengikuti.
Nah, dan di antara sikap Ahlussunnah wal Jamaah salafus saleh, mereka meyakini bahwasanya ketika akal sehat, akal kita sehat, tidak sakit, tidak terkontaminasi dengan syubhat dan syahwat, maka akan memandang tidak adanya perselisihan di Al-Quran dan Sunnah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya akal tidak akan pernah berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah. Akal yang sehat tidak akan pernah berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena yang menurunkan Al-Quran dan Sunnah itu yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menciptakan akal adalah yang maha kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka akal yang sehat tidak akan pernah bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Akal yang sehat tidak akan pernah bertabrakan atau kontradiksi dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena semua yang dibawa para rasul, para nabi itu semuanya sesuai dengan akal yang sehat. Nah, inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab yang benar dalam menyikapi akal. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengangkat derajat akal sesuai atau di atas kedudukannya yang telah Allah ciptakan untuknya. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, penulis di sini menyebutkan al-i'timadu 'ala al-'aqli wahda adda ila inkaril ghaibiyat. Dampak negatif dari terlalu mendewakan akal. Ketika seorang terlalu fokus, terlalu mengedepankan akal, mengangkat derajat akal di atas kodrat yang Allah ciptakan di atasnya, maka akan mengarah kepada pengingkaran terhadap hal-hal yang gaib. Dan ini bahaya. Bahaya Allah SWT menjadikan perkara-perkara gaib agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kita. Allah sengaja menjadikan perkara gaib untuk ujian. Ketika seorang terlalu mengukur semuanya dengan akal, maka bisa jadi dia mengingkari hal-hal yang bersifat gaib. Dari contohnya seperti sirat, berkaitan tentang as-sirat, jembatan di akhirat. Sebelum masuk surga semuanya akan melewati sirat. Sirat, jembatan yang sangat tipis sekali, yang sangat tajam. Ketika seorang terlalu mengedepankan akal, mereka akan berpikir nggak mungkin, mustahil. Masa jembatan tipis sekali seperti rambut, orang yang berbadan gemuk misalkan 100 kg atau 50 kg bisa melewatinya? Mustahil. Bahaya. Jadi ketika orang tadi benar-benar mengedepankan akal, dia akan mengingkari adanya sirat dan juga adanya al-haud, telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar. Orang akan mengingkari, masa sih ada orang minum cuma satu gelas saja habis itu nggak pernah haus sama sekali? Mustahil lah. Ketika di dunia saja kita lari-lari minum satu gelas saja nggak cukup. Lihatlah orang yang terlalu mendewakan akal. Kemudian ada juga hal-hal yang lainnya. Ketika semuanya diukur dengan akal, maka akan mengarah atau terjerumus ke dalam pengingkaran hal-hal yang gaib yang Allah sebenarnya perintahkan untuk mengimaninya, seperti al-mizan, timbangan amal, kemudian pengumpulan di hari kiamat dengan ruh dan badan, kemudian azab kubur, kemudian melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lainnya. Intinya betapa bahayanya jika seorang terlalu mendewakan akal, karena barang siapa yang terlalu mendewakan akal akan terjerumus
ke dalam jurang pengingkaran terhadap perkara-perkara gaib, yang mana itu semuanya berkaitan tentang rukun iman terhadap hari kiamat, sebagaimana telah kita sebutkan di kajian jilid 1. Nah, kemudian di sini penulis juga menyebutkan sebagaimana Mu'tazilah abad sekarang ini. Jadi ada kelompok Mu'tazilah saat ini, walaupun mereka tidak mengatasnamakan diri mereka Mu'tazilah, tetapi hakikat tidak akan merubah. Ya, yang terpenting adalah hakikatnya. Penamaan tidaklah penting, yang penting adalah hakikatnya. Kalaupun berbeda nama, isinya tetap tepung, ya sudah kita bilang tepung. Nah, orang-orang yang meyakini bahwasannya tidak ada yang namanya kesurupan, ya, jin tidak akan pernah masuk ke dalam tubuh manusia, mengingkari. Kenapa? Karena diukur dengan akal. Orang-orang Mu'tazilah mereka mendewakan akal. Mustahil jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia, itu kata mereka. Ya, karena alamnya berbeda. Kok bisa jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Mustahil. Apalagi jin besar, ya, jin besar memiliki kekuatan, tercipta dari api. Nah, jika diukur dengan akal. Kemudian mereka juga mengingkari adanya sihir, mengingkari adanya ain. Maka berhati-hatilah orang yang mengingkari sihir dan mengingkari hakikat ain, mata jahat yang disebabkan oleh hasad. Adalah berhati-hati, karena mereka termasuk orang-orang Mu'tazilah abad sekarang, walaupun mereka tidak mengatasnamakan diri mereka Mu'tazilah. Dan juga mereka juga mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam dan keluarnya Dajjal. Nah, dan masih banyak sekali perkara-perkara agama Islam yang sebenarnya sudah ada di Al-Quran dan hadis yang sahih, tetapi mereka mengingkarinya lantaran akal manusia tidak memungkinkan. Nah, tidak memungkinkan dinalar, maka mereka pun mengingkarinya. Nah, kemudian penulis ikhwanifillah azanallahu wa iyyakum di akhir pembahasan menjelaskan tentang la majala lil aqli idza sahhal khabaru. Ya, akal tidak ada tempatnya jika hadis telah sahih. Ya, ketika hadis Nabi SAW telah sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan akal kita mengingkarinya lantaran adanya beberapa hal, maka yang dikedepankan adalah dalil atau hadis yang sahih tersebut. Nah, karena tadi ya kita sudah jelaskan tadi, karena apabila telah datang sebuah berita dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, maka akal tidak ada tempat sama sekali. Ya, ketika Allah mewajibkan sholat 5 waktu, kemudian akal kita mengatakan, capek ini, capek. Allah mewajibkan puasa Ramadan, terus mengatakan capek. Maka akal kita yang memandang capek puasa tadi itu tidak ada hak, tidak ada tempat untuk menolaknya, harus tunduk dan patuh. Wajib harus tunduk dan patuh. Nah, akal manusia itu lemah, jadi harus mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka diseru oleh Allah dan Rasulnya, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berhukum, ya, di antara mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Nah, orang-orang yang selamat.
Lihatlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan menjadikan tolak kesuksesan seorang jika dia mengedepankan Al-Qur'an dan hadis walaupun akal mengingkarinya. Lihat, orang mukmin ketika Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan, Allah ceritakan di Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW ceritakan di dalam hadis yang sahih, orang mukmin tunduk, diam, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Akal tunduk. Akal tunduk walaupun mengingkarinya. Apakah ada seperti itu? Sirat, jembatan, cuma sehelai setipis rambut. Apakah mampu bisa dilewati? Tapi para sahabat ketika Rasulullah SAW menyebutkan hal demikian, para sahabat sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Rasulullah. Dan mereka orang-orang yang selamat, para sahabat. Dan juga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan sesuatu dan rasulnya juga memutuskan sesuatu, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang tadi memilih, udah deh saya memilih ini saja. Gak ada pilihan. Kalau Allah sudah memutuskan, Rasulullah sudah memutuskan, harus sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Gak boleh seorang muslim, mukmin, mukminah membelot dari perintah Allah SWT. Kalau dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW sudah menjelaskan berkaitan tentang sirat, berkaitan tentang telaga Rasulullah, timbangan amal, kehidupan di padang mahsyar. Hadis yang sahih, maka mukmin ketika mendengar berita-berita seperti ini aman. Kami mendengar, kami beriman, kami mentaati. Begitulah sifat mukmin yang sebenarnya. Nah, maka penulis menyebutkan azhar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau mencium Hajar Aswad, perkataan beliau yang sangat masyhur sekali. Kata beliau radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya kamu, hai Hajar Aswad, kamu adalah batu biasa, ciptaan benda mati, tidak dapat memberikan madarat dan tidak dapat memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa mendatangkan kenikmatan. Kalau seandainya saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Lihatlah sikap dan pemikiran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Keimanan beliau yang luar biasa menjadikan akal tunduk di bawah Al-Quran dan Sunnah. Karena Umar melihat Rasulullah SAW, melihat perbuatan Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad benda mati. Dan Umar pun mengikutinya, walaupun Umar tidak mengetahui dan mengingkari mungkin dari segi akalnya. Umar mengetahui kamu ini benda mati, hai Hajar Aswad. Kalau saya tidak melihat Rasulullah SAW mencium kamu, maka saya tidak akan mencium kamu. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tidak boleh mengedepankan akal di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan asar yang lainnya juga disebutkan seperti asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kalau seandainya agama Islam ini dibangun akal, lakana al-mashu fi a'la al-khuffi aula, lakana al-mashu min asfalihi aula min a'la. Kalau seandainya agama Islam ini dibangun di atas akal fikiran, maka niscaya ketika seorang mengusap khuf, mengusap sepatu dari boot atau kaos kaki, maka dia harus
mengusap di bawahnya, karena yang kotor itu di bawah bukan di atas. Yang kotor itu di bawah bukan di atas. Yang dibuat jalan di mana? Kan telapak kaki yang bawah, bukan telapak kaki yang atas. Tapi kenapa kok Rasulullah SAW mengusap di atas kakinya? Nah, karena Ali bin Abi Thalib melihat Rasulullah SAW demikian. Ali bin Abi Thalib melihat Rasulullah mengusap sepatu beliau di atas bukan di bawah. Lihatlah keimanan Ali bin Abi Thalib, ya, menjadikan akal tunduk di bawah Al-Quran dan Sunnah. Nah, kenapa Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak mengedepankan akal, mereka tidak mendewakan akal? Apa sebabnya? Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Penulis di sini menyebutkan beberapa sebab. Di antaranya yang pertama adalah karena akal manusia ini berbeda-beda. Akal manusia ini berbeda-beda dan bermacam-macam. Sedangkan kaum muslimin harus bersatu. Ketika akal dijadikan patokan sebagai pemutus segala sesuatu, maka akan terjadi perpecahan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa akal tidak boleh didewakan di atas Al-Quran dan Sunnah? Karena akal tidak mengetahui perkara gaib. Dia tidak mengetahui segala sesuatu. Sedangkan Al-Quran dan Hadis datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran dan Hadis datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Sedangkan akal manusia tidak mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu kewajiban akal harus di bawah, harus tunduk patuh mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang ketiga, mengedepankan akal di atas Al-Quran dan Sunnah ini akan melemahkan kepercayaan dia terhadap syariat Islam. Ya, karena sehingga orang tadi akan meyakini bahwasanya perkataan Allah dan Rasulnya sama seperti perkataan manusia biasa, dan ini dilarang. Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Sunnah Rasulullah SAW wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Rasulullah SAW berkata berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi Rasulullah bersabda di atas wahyu. Nah, sehingga kalau misalkan akal didewakan, maka orang-orang akan meyakini sama aja dong Al-Quran Sunnah. Bahkan bisa jadi Al-Quran dan Sunnah akan diremehkan, direndahkan. Nah, kemudian yang terakhir, barang siapa yang mengedepankan akal, maka sejatinya dia tidak akan beriman dengan keimanan yang sebenarnya. Dan dia belum menyerahkan sepenuhnya apa yang dia yakini pada syariat Islam. Dan ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum merupakan bahaya. Alladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'inda Allah wa 'inda alladzina amanu kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Orang-orang yang mendebat, menjidal dalam ayat-ayat Allah tanpa adanya dalil yang pasti, ya, maka betapa besar kemarahan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menjidali Al-Quran dan Sunnah, dan betapa buruknya kedudukan dia di kalangan orang-orang yang beriman. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, inilah
kedudukan akal dalam agama Islam. Inti dari seluruh pembahasan ini adalah agama Islam meyakini bahwasannya akal manusia merupakan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi Al-Qur'an, hadis menggunakan akal. Dan Allah ciptakan akal untuk membedakan yang baik dan buruk, ya, untuk juga membedakan antara perkara dunia yang satu dengan perkara dunia yang lainnya. Warna kuning, warna hijau, warna ini dan itu, rasa ini dan itu. Nah, itu diantara fungsi akal, ya. Tapi dalam agama akal harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun akal kita mengingkari ya permasalahan yang berkaitan tentang Al-Quran dan Sunnah, maka harus ditundukkan, karena akal itu manusia, ya, akal itu makhluk, dia tidak mengetahui perkara gaib. Adapun Al-Quran dan Sunnah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui seluruh perkara gaib, sehingga harus tunduk pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, wallahu taala a'lam wa billahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.